Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dari program studi Teknik Mesin dan program studi Matematika. Di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh analisis investasi terhadap kelayakan penambangan batu mangan di PT Berkat Esa Mining. Yang dimana presentasi ini merupakan salah satu tugas di mata kuliah Manajemen Industri di program studi Teknik Mesin di kampus Institut Teknologi Sumatera. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang, yakni yang pertama itu ada Lilis Fitriani, yang kedua itu ada Donda Artata Raja Gugup, yang ketiga ada Rahmat Hidayat, yang keempat ada Muhammad Fadliansyah, yang kelima ada Dapin Adiyatama Prayogi, dan yang keenam ada Muhammad Ilham Fakri Atalah. Baik, mungkin di sini kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada latar belakang dari pembahasan kami, yang dimana PT Berkat Esa Mining ini sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu mangan di Kabupaten Timur Tengah, Selatan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang dimana pada saat ini PT Berkat Esa Mining ini sendiri merencanakan akan melakukan investasi proyek di bidang pertambangan batu mangan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2018. Nah, dalam hal ini, keputusan mengenai dilakukannya investasi ini harus dipersiapkan dengan cermat, seperti perhitungan Profitability Index atau PI, dan juga Internal Rate of Return atau IRR, untuk menilai potensi dari keuntungan dan resiko dari proyek ini sendiri. Nah, analisis investasi ini akan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat, meminimalkan resiko, dan juga memastikan kelayakan dari proyek penambangan batu mangan ini sendiri. Nah, mungkin di sini kami akan sedikit menjelaskan gambaran umum dari proyek investasi, yang dimana proyek investasi ini sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan penanaman modal untuk menghasilkan manfaat di masa depan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Yang dimana proses investasi biasanya meliputi beberapa tahap, seperti identifikasi, persiapan, analisis kelayakan, pelaksanaan, dan akhirnya evaluasi. Nah, dalam proyek investasi nantinya kita akan dihadapkan oleh beberapa tantangan. Yang pertama itu ada tantangan dari keterbatasannya sumber daya, yang dimana seringkali proyek terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan material. Yang kedua itu fluktuasi ekonomi, yang dimana perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kelayakan dan profitabilitas proyek. Yang selanjutnya itu regulasi dan kebijakan, yang dimana kebijakan pemerintah dan regulasi yang ketat juga dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek investasi. Mungkin untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini kita akan membahas faktor penggunaan analisis investasi permasalahan penambangan batu mangan di PT Berkat Esa Mining. Poin pertama itu ada evaluasi kelayakan ekonomi, yang dimana analisis investasi membantu dalam menilai kelayakan ekonomi dari proyek penambangan. Ini mencakup perhitungan seperti Net Present Value, atau disingkat sebagai NPV, Internal Rate of Return, disingkat sebagai IRR, dan Payback Period, disingkat sebagai PBP, yang memberikan gambaran tentang potensi keuntungan dan risiko finansial dari proyek tersebut. Poin kedua itu terdapat pengambilan keputusan dan informasi. Yaitu analisis ini menyediakan informasi yang diperlukan bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi. Misalnya jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan, maka proyek dianggap layak untuk melanjutkan. Di poin ketiga itu ada perencanaan keuangan, yang dimana dengan melakukan analisis investasi, perusahaan dapat merencanakan kebutuhan modal dan pengeluaran yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan operasi penambangan. Ini termasuk biaya konstruksi, pengadaan peralatan, dan biaya operasional yang harus dikeluarkan sebelum proyek dapat menghasilkan pendapatan. Next. Selanjutnya, di poin keempat itu terdapat mengidentifikasi risiko.
Melalui analisis sensitivitas dan aliran kas, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek. Ini termasuk fluktuasi harga pasar untuk mangan dan perubahan dalam biaya operasional. Dan poin terakhir itu ada mendukung strategi bisnis. Hasil dari analisis investasi dapat digunakan untuk mendukung strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan di sekitar pertambangan, serta dalam merespon perubahan pasar dan regulasi yang mungkin mempengaruhi operasi mereka. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini terdapat dua rumus yang dapat dipakai dalam menganalisis investasi. Yang pertama ada Profitability Index dan Internal Rate of Return. Profitability Index atau yang disingkat PI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kelayakan investasi dengan membandingkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dengan biaya investasi awal. PI ini dapat membantu investor atau perusahaan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak atau tidaknya. Berdasarkan perbandingan antara manfaat dan biaya investasi, rumus yang dipakai PI sama dengan NPV ditambah investasi awal dibagi dengan investasi awal. Yang kedua ada Internal Rate of Return, yang disingkat IRR, adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek investasi, di mana nilai sekarang dari arus kas yang masuk atau pendapatan sama dengan nilai investasi awal. IRR digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan membandingkan IRR proyek dengan tingkat pengembalian yang diinginkan atau biaya modal perusahaan. Rumus yang dipakai IRR sama dengan R1 ditambah NPV R1 dibagi NPV R1 dikurang NPV R2 dikali R2 dikurang R1. Next. Langkah-langkah perhitungan. Proses dimulai dengan mengumpulkan data terkait proyek seperti arus kas, umur proyek, dan tingkat diskonto. Kemudian dilakukan perhitungan nilai diskonto untuk menghitung PI. Setelah PI dihitung, hasil dievaluasi. Jika PI lebih besar dari 1, maka proyek dianggap layak dan diterima. Sebaliknya, jika PI kurang dari 1 atau sama dengan 1, proyek akan ditolak. Setelah keputusan dibuat, proses evaluasi selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Flowchart IRR, langkah-langkah perhitungan. Proses dimulai dengan mengumpulkan data seperti arus kas, investasi awal, dan periode waktu. Selanjutnya, ditentukan nilai diskonto awal untuk menghitung net present value atau NPV. Perhitungan NPV dilakukan dan hasilnya dievaluasi. Jika total NPV belum mendekati 0, nilai diskonto disesuaikan dan proses dihitung ulang. Ketika total NPV mendekati 0, nilai diskonto yang diperoleh dianggap sebagai IRR. Setelah IRR ditemukan, proses perhitungan selesai. Berdasarkan tabel net cash flow atau NCV yang tersedia, diketahui bahwa proyek investasi memerlukan total investasi awal sebesar Rp63.894.800.000 pada tahun ke-0. Investasi ini memiliki periode evaluasi selama 13 tahun. Proyek menghasilkan aliran kas bersih NCV positif dimulai dari Rp66.480.974 pada tahun pertama hingga Rp3.620.260.874 pada tahun ke-13. Tingkat diskonto yang digunakan dalam proyek ini adalah 20%. Permasalahan utama yang mungkin muncul adalah mengevaluasi apakah investasi ini memberikan keuntungan yang layak berdasarkan data NCV yang ada. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya adalah perhitungan profitability index atau yang sering disebut dengan PI. Perhitungan PI sendiri merupakan rasio antara total NPV dengan total investasi. Yang pertama kali kita lakukan adalah menghitung tingkat diskonto. Tingkat diskonto yang kita gunakan pada investasi kali ini yaitu adalah 20%, yang dihitung dengan 1 ditambah 0,2 dipangkatkan dengan N sendiri merupakan tahun di mana kita menghitung nilainya, dan hasil dari nilai diskonto 20% direpresentasikan sebagai nilai di kolom ketiga. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung nilai present value atau net present value dengan cara net cash flow dibagi dengan nilai diskonto yang sebelumnya telah kita hitung. Dan hasilnya disajikan pada tabel pada kolom keempat. Kita akan mendapatkan nilai present value yang negatif merupakan nilai investasi kita di awal, yaitu sekitar 63 miliar, sedangkan total present value positif kita dihitung dari tahun 1 hingga tahun ke-13, yaitu jumlahnya adalah 294 miliar. Jika kita perbandingkan, maka kita akan mendapatkan nilai profitability index-nya sebesar 4,60549. Yang selanjutnya adalah perhitungan internal of return. Perhitungan internal of return atau sering kita sebut sebagai IRR kurang lebih hampir sama dengan perhitungan dengan profitability index. Kita akan menghitung nilai diskontonya terlebih dahulu, lalu kita akan menghitung nilai net present value. Namun perbedaannya adalah kita akan mencari jumlah net present value yang akan mendekati 0 dari kedua sisi, yaitu adalah nilai positif terkecil yang mendekati 0 dan nilai negatif terbesar yang mendekati 0. Pada analisis investasi ini, kita akan mendapatkan nilai tersebut pada tingkat diskonto 104% dan 105%, di mana 104 ini merupakan nilai R1 dan 105 ini adalah dari nilai R2. Jika kita melihat rumus IRR, dan kita akan mendapatkan hasilnya IRR sebesar 104,347%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, laju pengembalian internal rate of return proyek ini mencapai 104,35% dan nilai IRR pun jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga bank yang hanya 14%. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek ini dapat memberikan pengembalian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan menyimpan uang di bank, yang jelas lebih menguntungkan. Selain itu, nilai profitability index yang lebih besar daripada 1 yaitu 4,6059 menunjukkan bahwa proyek ini akan menghasilkan lebih banyak nilai daripada biaya yang dikeluarkan, yang menandakan bahwa proyek ini memiliki potensi keuntungan yang signifikan. Dengan demikian, baik IRR yang tinggi maupun PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek penambangan ini layak diambil. Berdasarkan analisis investasi yang telah dilakukan, kami mendapatkan dua kesimpulan, yaitu yang pertama, proyek pertambangan Mangan dinilai memiliki kelayakan ekonomi yang sangat baik karena didapatkan nilai IRR sebesar 104,35%, yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan discounted factor, sehingga proyek ini memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang signifikan bagi para investor. Dengan tingkat pengembalian yang tinggi, proyek ini tidak hanya menjanjikan dari segi profitabilitas, tetapi juga menggambarkan efisiensi dalam penggunaan modal. Lalu yang kedua, nilai profitability index yang didapat lebih besar dari 1, yaitu 4,60549, yang menandakan bahwa proyek tersebut mampu menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa proyek memiliki potensi keuntungan yang signifikan dan layak untuk dipertimbangkan sebagai investasi yang menguntungkan. PI yang tinggi mencerminkan efisiensi dalam penggunaan dana yang menjadi indikator penting dalam mengambil keputusan investasi. Berdasarkan kedua indikator ini, proyek pertambangan Mangan ini dianggap layak secara ekonomi dan memiliki prospek yang baik untuk dilaksanakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian hasil presentasi kami, yaitu tentang pengaruh analisis investasi terhadap kelayakan penambangan batu bangan di PT Berkat Esa Mining. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari analisis investasi ini sendiri? Yaitu diaplikasikannya untuk melihat apakah proyek ini layak atau tidak untuk dilanjutkan
proyeknya. Apabila telah dilakukan perhitungan dan didapatkan data, apabila kita mendapatkan data yang sesuai, maka kita dapat melanjutkan proyek ini. Apabila tidak didapatkan data yang sesuai atau mengalami kerugian, maka kita berhak untuk memberhentikan jalannya proyek tersebut. Nah, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya dari kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.